Postingannya adalah EXO, We Are One. Apakah ini petanda bahwa EXO OT12 akan segera reuni atau gimana nih? Di sini foto dari Ningning itu dimiripin sama foto dari Jennie. Dua netizen yang mengklaim bahwa oh itu emang pacar temanku gitu. Saya benar-benar benci setelan tersebut tuh mencoba membuat mereka terlihat begitu tua. Halo, what's up guys? I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Dan untuk hari ini, kita itu akan membahas tentang topik-topik super hangat dan juga lagi rame banget diperbincangkan di kalangan para K-popers. Nah, supaya kalian gak jadi orang yang kudet, masa sih mau jadi orang yang kudet di masa sekarang? Gak mau dong ya? Langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share juga dong. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita yang ini super panas sih beritanya ya. Nggak panas lagi, tapi super panas. Yaitu datanya dari Mina. Nah, kalian tahu nggak bahwa Mina kan kemarin udah ngepost nih ya bahwa dia itu udah punya pacar. Seneng banget dong Mina ini punya pacar. Karena ya you know lah ya what happened with Mina gitu. Jadi aku pas waktu itu berharap gitu, semoga dengan pacarnya ini Mina dapat ya nggak depresi lagi lah gitu ya. Semoga dia dapat bahagia lah. Tapi cinggu, setelah berita bahagia itu kita di sini mendapatkan berita yang juga ngebuat kita makin prihatin dan juga miris juga sih. Karena baru-baru ini ada dua netizen sekaligus yang mengklaim bahwa Mina itu katanya menjadi pelakor alias kayak nyuri pacar teman orang lain. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Gimana sih cerita selengkapnya? Langsung aja kita lihat bersama-sama. Mina X AOA telah mengejutkan para penggemar dan semua netizen gitu ya, dengan tiba-tiba mengungkapkan seorang pria yang diduga sebagai pacarnya di Instagramnya nih guys. Dan kalian tahu nggak, pada tanggal 26 Juni ada postingan dari netizen tentang pacar dari Mina dan telah menjadi trending nomor 1 di situs komunitas Netfan. Jadi cinggu, netizen A itu mengklaim pacar Kwon Mina itu adalah pacar temanku yang selingkuh. A menjelaskan bahwa orang-orang mengira pria di foto itu merupakan orang Jepang, tapi sebenarnya dia bukanlah orang Jepang, melainkan orang asli Korea. Menurut netizen, pria dalam foto dan temannya hendak merayakan ulang tahun ke-1000 hari mereka ketika mulai sulit untuk menghubunginya, dan setelah beberapa saat mereka melihatnya di Instagram Mina. A kemudian menuduh, yang pertama, Mina menghubunginya terlebih dahulu melalui direct message. Yang kedua, dia tahu dia punya pacar. Yang ketiga adalah pria itu baru saja mengirim pesan yang mengatakan maaf dan berhenti melihat teman saya. Poin yang keempat, teman saya dan orang ini sama-sama memiliki banyak followers. Yang kelima, mereka berdua memiliki hubungan publik. A kemudian menegaskan nih guys bahwa temannya itu telah kembali dari belajar di luar negeri, tepatnya di Inggris, untuk dapat bersama dengan pacarnya kembali. Dan pasangan itu juga hidup bersama sebelum si cowok tersebut muncul di Instagram terbaru Mina. Netizen juga membagikan dugaan pertukaran direct message antara Mina dan juga pacar temannya tersebut. Dalam direct message, Mina meminta gambar dari pacar ketika dia punya waktu dan memuji hubungan pasangan tersebut. Yang berarti di sini Mina itu tahu bahwa cowok tersebut punya pacar. Nah, pasangan ini dikabarkan juga telah mengunggah foto satu sama lain di akun Instagram mereka. Mina sendiri kemudian telah menanggapi tuduhan tersebut. Dia di sini menuliskan, saya nggak tahu ya detail apa yang dibahas tentang pacar saya dan juga mantan pacarnya. Tapi saya percaya pacar saya itu berkencan dengannya dengan perasaan yang baik. Itu juga dijelaskan kepada mantan pacarnya melalui direct message. Saya menulis postingan ini karena apa yang dikatakan berbeda. Dan saya tidak ingin ada yang salah paham ya. Aku benar-benar tidak suka insiden berisik seperti ini terjadi lagi. Saya minta maaf atas hal tersebut. Poin 1 dan 3 benar-benar berbeda ya dari situasi sebenarnya. Aku tidak membohonginya dulu. Pacar saya tidak tiba-tiba berhenti menghubungi mantan pacarnya. Dia bahkan belum dihubungi sampai sekarang nih. Dan kalian tahu nggak, mantan pacarnya itu masih tidak menjawab panggilan apapun. Saya ingin menghubunginya karena postingan semacam ini muncul. Bagaimanapun, ini merupakan situasi yang membuat frustasi bagi orang yang menulis postingan dan juga bagi saya sendiri. Aku takut ya aku akan menjalani perburuan penyihir karena postingan tersebut. Saya ingin kamu memposting setelah mengetahui fakta sebenarnya. Tolong take down. Dan cinggu, di hari yang sama ada juga netizen lain nih guys yang mengaku sebagai kenalan dari mantan pacar Mina dan juga memposting cerita Instagram yang mendukung postingan awal yang telah menuduh Mina. Nah, dalam postingan netizen yang terbaru, dia itu menuliskan pacar Mina dulunya adalah pacar dari sahabat Onni terbaiknya.
Dan Oni khawatir setelah dia kehilangan kontak dengan pacarnya setelah dia bilang dia akan menginap. Tapi kemudian dia bilang dia akan pulang sampai pada pagi. Nah, pagi ini Mina itu telah memposting foto bersamanya di Instagram, entah dari mana juga sih. Dan saat ini mereka mengatakan bahwa Mina dan cowok tersebut berkencan setelah dia putus dengan Oni. Padahal dia tidak pernah benar-benar melakukannya. Oni agak tahu mereka berdua sedang berbicara, tetapi dia tidak membicarakan hal tersebut padanya. Dia berfoto dengan Oni di Instagram dan ID Instagramnya adalah milik pasangan sampai beberapa jam yang lalu. Tidak mungkin mereka sudah putus. Jadi, teman-teman Oni pun menulis di situs komunitas Snade fan yang kemudian diambil oleh Mina dan juga telah dibantah oleh Mina. Oppa itu juga baru saja membuat postingan resmi di Instagramnya yang merupakan kebohongan besar. Semua yang mereka katakan adalah kebohongan dan Oni yang telah berbohong adalah satu-satunya korban di sini. Saya hanya berharap setidaknya teman-teman saya di Instagram tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya. Wah, ini super panas banget sih guys ya. Aku juga nggak tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Soalnya di sini sudah ada dua netizen yang mengklaim bahwa oh itu emang pacar temanku gitu. Dan mereka juga nggak putus lama gitu karena beberapa jam yang lalu gitu mereka itu masih jadi pasangan gitu. Dan bahkan ID Instagram itu kan ID Instagram untuk couple tersebut, tapi setelah hubungan Mina dan juga cowok tersebut kan ke publish gitu ya, dan barulah gitu ID Instagramnya berubah gitu, nggak jadi couple lagi. Tapi di sini Mina kan udah ngebantah nih guys. Dia bilang bahwa enggak kok, pacarku nggak punya hubungan lagi sama siapapun gitu. Dia juga udah putus kok sama si cewek tersebut gitu dengan baik-baik gitu. Dan pas aku hubungin cewek itu, ya nggak bisa-bisa. Wah, terus gimana nih cerita pada akhirnya? Gila ya, dramanya sih. Maaf ya, aku sebutin drama kayaknya ya. Gila ceritanya dari Mina ini banyak banget guys ya. Kemarin aku kira udah selesai ya, tapi ada lagi muncul sekarang, yaitu tentang pelakor-pelakoran ini. Intinya yang terbaik aja dibuat mereka ya. Nanti kita lihat bagaimana akhirnya, siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Kalau Mika sendiri gimana nih? Apakah Mina benar-benar pelakor atau bukan? Langsung aja komen di kolom komentar. Kalau aku sih, sebenarnya kalau ada yang harus disalahin cowoknya sih. Cowoknya I think so. Karena di sini cowok itu juga megang kendali yang besar banget sih guys. Nggak hanya ceweknya doang yang disalahin. Seperti yang aku lihat kebanyakan orang ya, kalau ada kasus pelakor-pelakoran yang jadi disalahkan pasti ceweknya gitu ya. Padahal menurut aku juga cowoknya harus disalahin dong. Karena cowok kalau emang dia benar-benar setia, kalau emang dia benar-benar suka sama cewek tersebut, nggak mungkin ya selingkuh. Kalau dia emang selingkuh, wah berarti dia itu orangnya nggak konsisten, nggak setia juga. Ya ngapain sih kalian tuh terus bertahan sama orang yang nggak setia? Ya kan masih banyak loh cowok di luar sana yang setia. Contohnya kayak aku. Ya, siap. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, kali ini datangnya dari BTS. Jadi baru-baru ini kostum dari BTS alias Cordy dari BTS itu dikritik nih guys. Lalu kenapa sih dikritik? Apalagi sih nih? Aduh, kritik-kritik terus ya. Kita lihat ya. Guys, kalian itu pasti tahu dong ya bahwa lagu terbaru dari BTS yang bertajuk Butter memang menuai popularitas yang luar biasa, baik di Korea Selatan dan juga di luar negeri. Namun Cinggu, respon netizen Korea Selatan berbanding terbalik terhadap kostum yang digunakan oleh BTS untuk penampilan mereka dengan single Butter. Nah, penampilan yang mengusung tema retro tersebut menuai kritikan netizen yang melontarkan berbagai komentar melalui salah satu forum komunitas ternama di Korea Selatan. Nah, komentar-komentar mereka seperti ini, saya benar-benar benci setelan tersebut. Member BTS masih muda. Mengapa kamu alias si Cordy mungkin ya guys, yang dimaksud itu mencoba membuat mereka terlihat begitu tua. Cordy BTS sangat buruk ya, sehingga saya bahkan tidak ingin menonton panggung mereka karena pakaiannya sangat jelek. Saya bukan satu-satunya yang tidak suka pakaian itu. Jujur, hanya mengenakan jeans dan kaos putih itu akan sesuai dengan suasana lagu yang lebih baik. Saya berharap mereka bisa mengubah Cordy, tetapi Big Hit tidak peduli dengan pendapat para penggemar. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari para penggemar lain. Dan kalau untuk masalah style-style lain ini aku sih no komennya guys. Karena aku juga ya, aku emang agak minus gitu ya dalam dunia fashion. Jadi nggak bisa komentar mana yang bagus dan juga mana yang jelek, karena fashion aku sendiri juga jelek banget. Nah, kalau kalian sendiri nih, menurut pandangan kalian bagaimana terhadap kostum yang digunakan oleh BTS? Apakah pendapat kalian sama seperti penggemar yang lain? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan Cinggu, sebelum kita lanjut ke berita utama, kita akan masuk dalam segmen Breaking News. Untuk Breaking News kali ini datanya dari Running Man, lalu ada juga aespa, dan yang terakhir adalah EXO. Untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Running Man. Jadi untuk Running Man itu dikabarkan mencatat rating terendah kedua mereka setelah kepergian dari Lee Kwang Soo.
Jadi, pada tanggal 22 Juni, episode terbaru Variety Show Korea Selatan tersebut setelah kepergian dari Lee Kwang-soo mencatat rating rata-rata 5,3%. Jadi, agak turun 0,7% dari minggu lalu. Dan berdasarkan survei dari Nielsen Republic, E2D telah melaporkan nih guys bahwa peringkat terbaru dari Running Man merupakan terendah kedua untuk tahun ini. Dan peringkat terendah yang dicatat oleh acara itu adalah pada tanggal 14 Maret lalu sih. Untuk ratingnya pada saat itu adalah mencapai 5,2%. Lee Kwang-soo sendiri itu telah mengumumkan kepergiannya pada bulan April setelah 11 tahun dengan penampilan terakhirnya di program tersebut. Jadi alasan kepergian Kwang-soo sendiri adalah dikarenakan cedera yang dialami. Episode terakhir bersama dengan Lee Kwang-soo itu ditayangkan pada tanggal 13 Juni dan pada siaran 20 Juni tidak ada tamu yang diundang dan hanya 7 member asli yang berpartisipasi dalam game tersebut. Analisis data terperinci juga menunjukkan bahwa Song Ji Hyo mencatat rating tertinggi di acara tersebut dengan 6,3%. Meskipun ratingnya turun, 1.181.000 penonton masih tetap setia untuk menonton program Running Man. Pertunjukan tersebut yang berpusat di sekitar konsep berbagai aksi perkotaan telah mengumpulkan popularitas besar di Korea Selatan dan luar negeri dan telah diekspor ke beberapa negara asing, mulai dari Cina, Jepang, Taiwan, Thailand, dan juga Filipina. Dan jika sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, kali ini datanya dari EXO. Nah, di sini aku mau cerita nih guys. Kalian tahu nggak bahwa ada kan akun fanbase yang lama dari EXO, yaitu EXO-K dan juga EXO-M. Jadi, fanbase lama dari EXO ini itu baru-baru ini kayak kompak gitu nih guys, ngupload postingan baik di Twitter maupun Instagram. Postingannya adalah EXO We Are One. Dicatat loh, ini tuh akun fanbase lama dari EXO, yaitu EXO-K dan juga EXO-M. Jadi, dikarenakan mereka ini tiba-tiba kayak ngupload secara kompak gitu kan EXO We Are One, banyak sekali dari para penggemar di sini itu kayak heran dan juga bertanya-tanya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan EXO. Apakah ini petanda bahwa EXO OT12 akan segera reuni atau gimana nih gitu guys. Nah, kalau kalian sendiri melihat hal ini bagaimana? Apakah kalian sudah punya pandangan sendiri? Langsung aja ya berbagi sama kita di kolom komentar. Dan jika sekarang kita akan melihat aespa, jadi baru-baru ini para penggemar itu telah mengkompilasikan gitu ya beberapa foto dari member aespa dan juga beberapa idol K-pop lainnya. Yang mana foto-foto ini menunjukkan bahwa member aespa itu memiliki kemiripan satu sama lain dengan idol yang berikut ini. Misalnya nih kita mulai dulu dari Winter ya guys. Nah, kalian dapat lihat foto dari Winter ini itu kayak digabungkan gitu sama foto dari Taeyeon. Bener nggak Taeyeon? Ntar kalau salah komen di bawah ya. Jadi intinya adalah mereka itu kelihatan kayak sibling banget sih, saudara kembar banget. Lalu ada juga Karina, yang mana Karina ini itu kayak disatukan fotonya sama foto dari Irene Red Velvet. Kalau aku lihat sih jujur, aku lihat vibe dari Karina dan juga Irene kayak 11-12 sih. Apalagi mereka kan sama-sama leader, visual mereka juga oke. Intinya kayak mirip banget sih guys. Lalu kita lanjut nih. Nah, kalau Jisoo sendiri, fotonya itu kayak dikompilasikan bersama dengan Crystal dari FX. Mirip juga ya guys. Duh, yang buat ini emang pinter banget sih. Bisa banget gitu mencari kemiripan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah Ningning. Kalau Ningning udah tahu dong ya dia itu mirip sama siapa. Yos, di sini foto dari Ningning itu dimiripin sama foto dari Jennie. Dan kalau aku lihat sih emang benar-benar mirip. Tapi selain Jennie, Ningning ini juga mirip sama Joy dari Red Velvet. Kalau aku lihat sih dia itu kayak gabungan juga sih. Gabungan dari Jennie dan juga Choi dari Red Velvet. Nah, Cinggu, kalau kalian sendiri gimana nih setelah melihat bagaimana foto dari aespa digabungkan bersama dengan idol K-pop yang lain, yang mana foto ini menunjukkan kemiripan mereka? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari penggemar ini? Kalau kalian setuju, langsung aja komen di kolom komentar ya. Atau kalian mungkin punya opini lain bahwa oh, member ini mirip sama yang ini, member ini mirip sama itu. Langsung aja sampaikan di kolom komentar. Ingat, jangan war ya, oke? Dan guys, untuk berita terakhir kali ini datanya dari Dio dan juga Hongki. Jadi sebelumnya mereka itu kayak dirumorin dating gitu ya guys, dikarenakan foto mereka menjadi viral. Dan baru-baru ini banyak sekali dari para penggemar yang sangat senang banget melihat bagaimana Dio dan juga Hongki dari FT Island. Hongki dan Dio menjadi berita utama nih guys setelah foto keduanya di militer menjadi viral di kalangan para penggemar. Dalam foto-foto itu, anggota FT Island tersebut tampak memandang Dio dengan kekaguman dan juga cinta. Dan kemudian ia menyebut Dio sebagai pacar dan juga sayang. Wow. Dan pada tanggal 26 Juni, Hongki telah membagikan fotonya bersama dengan Dio. Dan dia pun menulis caption, foto yang diambil sementara kami bertanya-tanya, apakah itu mengambil foto? Terima kasih telah datang untuk melihat pertunjukan hari ini lagi. Mari kita bertemu besok. VS2 mengatakan bahwa dia hampir menyelesaikan rekaman albumnya saat syuting film akhir-akhir ini. Kedua idol tersebut juga dikabarkan semakin dekat saat membintangi musical militer yang bertajuk Return.
Dan kalau kita berbicara mengenai Dio nih guys, seperti yang kalian tahu ya bahwa SM itu telah mengkonfirmasi Dio EXO akan debut solo pada akhir bulan depan. Jadi pada tanggal 25 Juni, SM Entertainment selaku agensi dari EXO itu telah mengumumkan kepada Nielsen Dio akan merilis album solo pada akhir Juli dan kami meminta minat kalian. Yeay, finally guys, akhirnya Dio juga debut solo ya. Dan ini merupakan pertama kalinya Dio merilis album solo dalam 9 tahun debutnya. Sebelum Dio merilis single solo pertamanya yang That's Okay sebagai bagian dari proyek SM Station pada 1 Juli 2019 dan mendapat ulasan positif dari banyak penggemar musik domestik dan juga para penggemar internasional. Ekspektasi tinggi terhadap suara, emosi, dan pesan seperti apa akan Dio sampaikan melalui album barunya yang sepenuhnya diisi dengan suaranya sendiri. Wah, gimana nih setelah kalian melihat bagaimana interaction dari Hongki dan juga Dio? Aku rasa banyak sekali dari kalian yang emang kayak apa ya, speechless, awesome gitu nggak sih ngelihat bagaimana interaksi dari mereka. Emang kelihatan banget sih ya bromance-nya, alias kayak mereka tuh terlihat kayak kakak adik sih. Yus, Hongki emang bener-bener kayak sweet, lucu kayak gitu sih. Makanya aku dari dulu sih kalau di FT Island ya, jujur aku sih ngebayasin Hongki gitu karena emang gesrek sih orangnya. Dan jujur aku nggak sabar banget menantikan bagaimana debut solo dari Dio. Waduh, ya ampun, kayak aduh, apalagi kan aku biasnya Dio ya kalau di EXO, jadi kayak bener-bener excited banget. Oke, nanti kita tunggu ya bagaimana debut solo dari Dio. Nah guys, sekian aja ya untuk berita hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Mr. Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.